Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma bassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para kiai, para guru, asatid wal asatidah, wabil khusus Akhi Al-Fadil Kiai Ahmad Zainuddin, Mudir Ma'had Al-Husna Cikampek ya. Kemudian para kiai yang lainnya, para pengurus dan panitia pelaksanaan Multaqa Ulama Jabodetabek ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, perkenannya pada malam hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia insyaallah, di tempat yang mulia, di Khairul Biqa ya, di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid, namanya masjid apa ini? Al-Husna, oke. Masjidnya Al-Husna, pondok pesantrennya juga Al-Husna. Semoga kehadiran kita di sini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di pondok pesantren Al-Husna. Dan mari kita berikan doa kita kepada Kiai Zen dan sapara kansanya di Al-Husna ini. Semoga pondok pesantren Al-Husna ini dipenuhi rahmat barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat terpancarnya para pejuang syariah Islam kafah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan oleh karena itu saya pribadi mengucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, kepada Kiai Zen dan sapara kancanya di Al-Husna yang telah mengizinkan tempat ini dijadikan sebagai tempat forum Multaqa Ulama Jabodetabek dalam rangka menyikapi atau dalam rangka membela ajaran Islam. Insya Allah permohonan beliau yang menghendaki kita sering-sering ke sini, kira-kira bisa nggak para kiai? Siap ya? Seminggu sekali ke sini siap? Saya nggak siap. Bayangin macetnya, kebayang macetnya itu Jakarta Cikampek ya. Sebelum lupa, saya mengingatkan kepada tim media kita bahwa tepat jam 9 nanti itu ada telekonferensi ya. Jadi saya memohon kepada Kiai Rohmat S. Labib di Jakarta memberikan keynote speakernya atau memberikan pengantarnya pada acara malam ini lewat Zoom. Jadi nanti jam 9 tolong saya diingatkan kalau melebihi batas waktu. Para kiai, para asatidul asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan diselenggarakannya forum ini tidak lain adalah karena kita menanggapi cuitan dari salah seorang pejabat publik ya, yakni komisaris independen di salah satu BUMN Pelni, Dede Budiarto kalau tidak salah namanya ya, yang telah beberapa bulan yang lalu memelesetkan atau mengungkapkan
kata-kata khilafah Islam yang bagi kita itu adalah ajaran Islam, yang bagi kita itu adalah sesuatu yang mulia, itu oleh dia dipelesetkan dengan sebutan yang sangat tidak sopan, dengan sebutan yang sangat nista gitu bagi kalangan kita, sehingga saking nistanya itu, saking joroknya itu, kita pun nggak mau nyebut itu gitu. Tapi insya Allah para kiai sudah paham maksudnya ya. Jadi khilafah itu dipelesetkan dengan kata-kata yang tidak senonoh lah gitu. Bagi kita itu adalah sebuah kelancangan yang luar biasa, sebuah kelancangan, penistaan dan pembangkangan kepada ajaran Islam. Oleh karena itu ya, kita para alim, para ulama, para asyid, para kiai semua berkesempatan pada malam hari ini untuk memberikan tanggapan. Pertama, ini adalah kewajiban dari kita, kewajiban sebagai seorang muslim, terutama sebagai para alim yang mengetahui ajaran Islam, yang memahami mulianya ajaran Islam. Ketika ada ajarannya dilecehkan, maka kita harus tidak boleh diam gitu, harus bergerak. Maka kalimat di spanduknya ini apa nih? Ulama aswaja megapolitan bergerak membela kehormatan Islam. Maksudnya jangan diam gitu, harus bergerak dalam rangka membela ajaran khilafah Islam yang telah dinodai dan dinistakan oleh Dede Budiarto dan mungkin konco-konconya gitu. Di saat ya, ulama-ulama yang lain pada diem baik gitu. Kan ulama di Indonesia ini banyak banget ya, jutaan gitu, jutaan. Tadi disebutkan yang hafal Quran, yang hafid itu jutaan, yang bisa baca kitab kuning itu jutaan di Indonesia ini. Tetapi kita tidak melihat jutaan orang juga yang membela ajaran Islam ketika ajaran Islam itu dinistakan. Oleh karena itu, insya Allah para kiai semua yang hadir di sini ini adalah orang-orang pinilih, orang-orang pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersama dengan Allah, bersama dengan Rasulullah, bersama di dalam ajaran Islam. Takbir atuh. Serari cing, wah itu ramai. Masya Allah. Ini baru gigi satu, ini baru gigi satu. Nanti gigi empatnya ada, nanti ada. Yang tukang gigi empat, tukang nancep gas ada nanti. Saya bukanlah gitu ya. Nah oleh karena itu tujuan dilaksanakannya acara ini, forum ini adalah pertama kita menanggapi itu. Yang kedua tentu saja untuk lebih meneguhkan kita, keyakinan kita atau kepercayaan kita atas ajaran yang mulia itu. Sebab begini, kadang-kadang ada orang itu sudah memahami sesuatu, bahkan meyakini sesuatu, tapi karena ada sesuatu yang lain yang berbeda, kadang-kadang terjadi keraguan di dalam dirinya. Terjadi keraguan. Nah oleh karena itu, insya Allah forum ini pun bisa merupakan peneguh kita ya, bahwa ajaran Islam, bahwa khilafah Islam itu memang benar-benar ajaran Islam yang patut dihormati, dimuliakan, bahkan diperjuangkan penegakannya. Yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh para kiai semua. Yang kedua, bisa jadi atau sangat mungkin acara kita ini juga menjadi semacam sentilan ya kepada orang-orang semacam Dede Budiarto itu, bahwa jangan main-main dengan ajaran Islam, jangan main-main dengan Allah, jangan main-main dengan Rasulullah, dengan ayat-ayat Allah, dengan khilafah Islam. Qul abillahi wa biayatihi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum.
Katakanlah, apakah dengan Allah, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulullah kalian bersenda gurau, bermain-main? La ta'tadiru. Sudahlah, gak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Jadi itu ayat Al-Quran, tetapi Al-Quran tentu saja tidak bisa bicara sendiri, ya. Ketika ada yang melecehkan, Al-Quran tidak bisa membela sendirinya dengan Al-Quran. Tetapi kita, para ulama, para asatidah itulah yang harus bergerak untuk membela kemuliaan ajaran Islam. Hadirin mukarramin rahimakumullah. Masih ada waktu sampai jam 9, berapa menit lagi? Oh, belum selesai? Oh baik, masih lama, tenang ya. Jadi mohon izin, saya berikutnya yang terakhir mau dongeng. Boleh ya, dongeng ya? Kalau Pak Kiai kepada santrinya itu kan dongeng biasanya. Nah, ini santrinya kepada para kiai mau mendongeng juga. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, Rasulullah SAW mangkat ila Rafiqil A'la. Rasulullah SAW wafat, malakul maut menjemput ajal beliau. Tentu saja ini membuat kota Madinah banjir air mata istilahnya. Kenapa? Karena seluruh para sahabat merasakan bahwa orang yang paling mencintai dirinya itu sudah wafat. Jadi konon di dalam satu tulisan itu disebutkan para sahabat itu semuanya memahami bahwa dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Bayangin coba. Ahlan wa sahlan para kiai. Kiai Zainal Afwan, monggo silakan. Para sahabat itu memahami bahwa dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau semua sahabat sudah memahami seperti itu, ini luar biasa gitu. Jadi Rasulullah itu kepada siapapun baik gitu. Bahkan siapapun merasa bahwa dirinya lah yang paling disukai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka wafatnya Rasul pantaslah kemudian menyebabkan banjir air mata di kota Madinah. Saking cintanya juga kepada Rasulullah SAW, sahabat Umar ibn Khattab hampir-hampir dalam tanda petik tidak percaya. Sampai beliau mengatakan, tidak, Rasulullah itu tidak wafat, tidak meninggal. Beliau hanya sedang menemui Allah Subhanahu wa taala, seperti menemuinya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam, 40 hari. Rasul pun sedang begitu. Sedang sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kembali lagi dan akan membereskan semua perkara, terutama perkaranya orang-orang munafik. Jadi dulu juga udah ada munafik tuh di Madinah itu. Yang dari dulu juga yang namanya munafik itu bikin kesal hati, ya betul tidak ya? Sebab sulit ditindak namanya munafik itu. Tidak bisa diperangi kan? Munafik itu sulit ditindak gitu. Jadi ngeselin gitu. Sebagaimana sekarang ini juga ada orang-orang yang ngeselin gitu ya. Sampai kemudian Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menenangkan Sayyiduna Umar ibn Khattab ya, dengan penjelasan bahwa siapapun yang menyembah menyembah Rasulullah, maka Rasul sudah wafat. Namun siapa saja yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah tidak mati, Allah tetap hidup dan tidak akan mati. Dibacakan ayat wa ma Muhammadin illa rasul. Akhirnya Umar bin Khattab juga sadar. Itu Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal waktu duha. Belum ada jam berapa kira-kira itu ya. Pokoknya waktu duha lah gitu ya. Nah setelah itu berkumpullah ya di bawah atap Sakifah Bani Sa'idah ya beberapa pentolan sahabat Ansor berkumpul.
membicarakan perkara penting. Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan adalah Rasulullah sudah wafat. Siapa pengganti berikutnya? Jadi wahyu siasi atau pemikiran politik para sahabat waktu itu sudah jalan, sudah ada gitu. Setelah Rasul wafat ini siapa yang menjadi pengganti Rasul? Bukan pengganti Nabi dan Rasul, tetapi pengganti Nabi sebagai kepala negara. Itu yang dibahas. Bukan siapa nih pengganti Rasul sebagai Nabi dan Rasul, tidak. Tapi siapa pengganti Rasulullah sebagai pemimpin negara. Artinya apa? Pemikiran politik waktu itu sudah jalan gitu. Sampai kemudian Saqifah Bani Sa'idah itu menghasilkan sebuah kesepakatan, ya, yakni diangkatnya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai Khalifatul Rasulillah, sebagai pengganti Rasul untuk mengurusi urusan dunia dan urusan agama. Dan sampai kemudian terjadi Selasa subuh, ya, kaum muslimin berbondong-bondong membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai dan asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat terjadinya diskusi di bawah atap Saqifah Bani Sa'idah ini, itu para sahabat terpecah dua kelompok lah, katakanlah gitu ya. Satu kelompok kecil tapi senior, itu adalah mereka berada di Saqifah Bani Sa'idah mendiskusikan tentang mencari pengganti Rasulullah SAW. Dan kelompok yang satunya lagi, kelompok mayoritas, banyak, besar gitu ya, adalah kelompok yang diam. Kelompok yang tanda petik diam. Diam menyaksikan, mendengarkan dan menyaksikan serta menunggu keputusan kelompok pertama. Yang pada akhirnya kelompok kedua ini pun itu berserikat atau bergabung dengan kelompok pertama. Aduh, bagaimana nih? Tanggung ini, mau di stop tanggung. Minta izin Kiai. Ya. Kelompok kedua ini pun akhirnya berserikat, bergabung, menyetujui kelompok pertama, apa yang dilakukan oleh kelompok pertama. Padahal kelompok kedua ini, salah satu diantaranya ada Ali ibn Abi Thalib dan para sahabat senior yang lainnya, mereka sebenarnya mampu gitu untuk menyelenggarakan tajhid janaiz, menyelenggarakan pemulasaraan jenazah Rasulullah SAW sampai dimakamkan pun bisa, mampu mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh kelompok kedua ini menunggu hasil kelompok pertama. Dan begitu kelompok pertama sudah berhasil merumuskan sesuatu, akhirnya kelompok kedua ikut setuju dan juga sama-sama membaiat Rasulullah, membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kondisi ini dipotret dengan sangat baik oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mukhriqah, beliau mengatakan, "I'lam aidon," kata beliau, "ketahuilah juga anna sahabah radhiyallahu anhum ajma'u," bahwa sesungguhnya para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka semuanya itu berizma. Para sahabat berizma ini. Bahwasanya apa? Bahwasanya anna nasba al-imam ba'da inqari zamanin nubuwah wajibun. Bahwa sesungguhnya mengangkat seorang imam setelah wafatnya Rasulullah SAW itu wajib. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ijma sahabat ini.
Dan kita sudah memahami bahwa sesungguhnya ijma sahabat itu adalah salah satu dalil syar'i gitu. Wajib bal ja'aluhu ahammal wajibat. Bahkan para sahabat itu bukan hanya menyatakan wajib, tetapi telah menjadikan mengangkat pemimpin setelah wafatnya Rasulullah itu ahammal wajibat, sebagai kewajiban yang paling penting, paling muhim. Indikasinya adalah haitsu istaghallu bihi andabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu para sahabat justru seakan-akan menelantarkan pemakaman jenazah Rasulullah, lebih memilih untuk mencari pengganti Rasulullah SAW. Ya, indikasi ini yang kemudian dijadikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa para sahabat memahami betul bahwa mengangkat seorang pengganti Rasul, dalam hal ini al-imam, dalam hal ini adalah khilafah atau khalifah, itu adalah kewajiban yang paling penting. Nah, tiba-tiba sekarang ada orang yang bukan siapa-siapa, namanya Dede Budiarto, mengatakan atau memelecehkan kata-kata khilafah yang mulia itu dengan kata-kata yang sangat nista. Ini sesungguhnya sudah menohok Allah, menohok Rasulullah, menohok para sahabat yang mulia gitu. Maka kita tidak boleh diam gitu. Kalau didiamkan bisa-bisa dia malahan nambah-nambah itu. Jadi kehadiran para ulama, para kiai di sini insya Allah di samping untuk meneguhkan kita, juga untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang semacam Dede Budiarto. Takbir. Demikian para kiai, para asatidah yang bisa Al-Bakir sampaikan. Terima kasih atas kehadiran para kiai semuanya, para asatidz semuanya dalam forum ini. Semoga forum ini diberikan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi menjadi titik perjuangan kesekian kalinya dari kita untuk tegaknya syariah dan khilafah di bumi Allah ini, insyaallah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.